Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian masih tetap semangat mengikuti pelajaran kali ini. Di sini Ibu akan membahas tentang mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Di sini Ibu menggunakan buku PKWU dari terbitan Erlangga. Di sini kita akan mulai bab 1 dengan judul Dasar-dasar Kewirausahaan. Pada bab ini kompetensi dasar yang harus kalian capai yakni yang pertama 3.1 memahami kewirausahaan dan wirausaha. Kemudian 4.1 melakukan pengelompokan karakter wirausaha. Subbab yang pertama yakni A, definisi kewirausahaan dan wirausaha. Yang pertama, definisi kewirausahaan. Istilah kewirausahaan merupakan padanan kata dari entrepreneurship dalam bahasa Inggris. Kata entrepreneurship sendiri berasal dari bahasa Prancis, yaitu entreprendre, yang artinya petualang, pencipta, dan pengelola usaha. Istilah ini diperkenalkan pertama kali oleh Richard Cantillon. Istilah ini semakin populer setelah digunakan oleh pakar ekonomi J.B. Say. Pengertian kewirausahaan menurut Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 961/Kep/MN/1995 adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang untuk menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Pengertian umum kewirausahaan adalah kemampuan dan tindakan untuk menciptakan sesuatu yang dapat memberikan peluang dan nilai tambah. Berikut ini adalah beberapa definisi kewirausahaan menurut pakar atau ahli kewirausahaan. Yang pertama, menurut Peter, kewirausahaan lebih merujuk kepada sifat, watak, dan ciri-ciri yang melekat pada seseorang yang mempunyai kemauan keras untuk mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia usaha yang nyata dan dapat mengembangkannya dengan tangguh. Oleh karena itu, dengan mengacu kepada orang yang melaksanakan proses gagasan dan memadukan sumber daya menjadi realitas, muncul apa yang dinamakan wirausaha atau entrepreneur. Kemudian yang kedua, menurut Yuyun Wirasasmita, kewirausahaan dan wirausaha merupakan faktor produksi aktif yang dapat menggerakkan dan memanfaatkan sumber daya lainnya, seperti sumber daya alam, modal, dan teknologi, sehingga dapat menciptakan kekayaan dan kemakmuran melalui penciptaan lapangan kerja, penghasilan, serta produk yang diperlukan masyarakat. Kemudian yang ketiga, Mary Coulter, kewirausahaan sering dikaitkan dengan proses, pembentukan, atau pertumbuhan suatu bisnis baru yang berorientasi pada perolehan keuntungan, penciptaan nilai, serta pembentukan produk atau jasa baru yang unik dan inovatif. Selanjutnya, menurut Roke, kewirausahaan merupakan proses penciptaan sesuatu yang baru atau kreasi baru dan membuat sesuatu yang berbeda dari yang telah ada atau inovasi dengan tujuan menciptakan kesejahteraan individu dan nilai tambah bagi masyarakat. Kemudian yang kedua, definisi wirausaha. Kata wirausaha mengacu kepada orang atau subjek yang melaksanakan tindakan kewirausahaan. Wirausaha adalah orang yang dapat menciptakan peluang dan nilai tambah melalui gagasan baru, memadukan sumber daya, dan merealisasikan gagasan tersebut menjadi kenyataan. Ide serta gagasan tersebut dibuat dalam bentuk sebuah bisnis yang berjalan dan mendapatkan hasil. Kemudian agar kalian bisa mengetahui lebih jelas arti dari wirausaha, berikut disajikan beberapa pernyataan mengenai definisi wirausaha menurut pakar atau ahli. Yang pertama, menurut Mahfudz, dalam pernyataannya terkait wirausaha, Mahfudz berpandangan sebagai berikut. Wirausaha adalah orang yang bertanggung jawab dalam menyusun, mengelola, dan mengukur resiko suatu usaha.
Wirausaha merupakan inovator yang mampu memanfaatkan dan mengubah kesempatan menjadi ide yang dapat dijual atau dipasarkan, serta memberikan nilai tambah dengan memanfaatkan upaya, waktu, biaya, dan kecakapan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Wirausaha adalah pemikir mandiri yang memiliki keberanian untuk berbeda latar belakang dalam berbagai hal yang bersifat umum. Wirausaha adalah pembawa perubahan dalam dunia bisnis yang tidak mudah menyerah dalam berbagai kesulitan untuk mengejar keberhasilan usaha yang dirintis secara terencana. Kemudian yang kedua, menurut Schumpeter, rumusan entrepreneur yang berkembang saat ini kebanyakan berasal dari konsep Schumpeter. Schumpeter menyatakan bahwa wirausaha atau entrepreneur merupakan pengusaha yang melaksanakan kombinasi-kombinasi baru dalam bidang teknik dan komersial ke dalam bentuk praktik. Inti dari fungsi pengusaha adalah pengenalan dan pelaksanaan kemungkinan-kemungkinan baru dalam bidang perekonomian dengan cara sebagai berikut. A. Memperkenalkan produk baru atau kualitas baru suatu barang yang belum dikenal oleh konsumen. Kemudian yang B, melaksanakan suatu metode produksi dari suatu penemuan ilmiah yang baru serta berbagai cara baru untuk menangani suatu produk supaya mendatangkan lebih banyak keuntungan. Kemudian yang C, memperluas pemasaran dengan memasuki pasar yang belum pernah dimasuki cabang industri yang bersangkutan. Kemudian D, membuka suatu sumber dasar baru, setengah jadi, atau sumber-sumber yang masih harus dikembangkan. Dan yang terakhir, melaksanakan organisasi baru. Kemudian C, menurut Dan Steenhoff dan John. Menurut keduanya, wirausaha merupakan orang yang mengorganisasi, mengelola, dan berani menanggung risiko untuk menciptakan usaha baru dan peluang usaha. Pada dasarnya, seorang wirausaha harus mampu melihat suatu peluang dan memanfaatkannya untuk mencapai keuntungan atau manfaat bagi dirinya dan lingkungan sekitar, serta kelanjutan usahanya. Wirausaha harus mampu mengambil risiko dengan membuat pembaruan atau inovasi. Wirausaha juga harus pandai melihat ke depan, dengan mengambil pelajaran dari pengalaman di waktu lampau, serta kemampuannya dalam menerima dan memanfaatkan realitas atau kenyataan yang ada di sekelilingnya. Secara umum, ada beberapa hal yang dapat mendorong seseorang untuk menjadi seorang wirausaha. Antara lain, A. Kebutuhan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik atau berprestasi. Kemudian B. Kebutuhan untuk tidak bergantung kepada pihak lain. C. Kebutuhan akan pembaruan. D. Keinginan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik. E. Keinginan untuk memiliki kesejahteraan hidup. Dan F. Keinginan untuk mengerjakan sesuatu berdasarkan bidang yang disukai atau yang biasa kita kenal dengan sebutan passion. Kemudian subbab yang B, ciri dan karakter yang dimiliki wirausaha sukses. Ciri-ciri wirausaha sukses. Menurut Merit, wirausaha haruslah seseorang yang mampu melihat ke depan, yaitu mampu berpikir dengan penuh perhitungan serta mencari pilihan dari berbagai alternatif masalah dan pemecahannya. Untuk menjadi seorang wirausaha, seseorang harus memiliki karakter sebagaimana terlihat dalam tabel berikut. Kalian bisa lihat pada tabel 1.1. Di situ disajikan ciri-ciri dan watak seorang wirausaha. Yang pertama, ciri-ciri percaya diri harus mempunyai watak kepercayaan atau keteguhan, mandiri, dan optimis. Kemudian berorientasi tugas dan hasil. Watak yang dimiliki oleh seorang yang memiliki ciri-ciri tersebut adalah haus akan prestasi, berorientasi pada laba atau hasil, tekun dan tabah, sungguh-sungguh dan kerja keras, energik dan penuh inisiatif. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya yakni pengambil resiko. Dengan watak mampu mengambil resiko, suka pada tantangan. Kemudian kepemimpinan, mampu memimpin, dapat bergaul dengan orang lain, menanggapi saran dan kritik. Kemudian keoriginalan, inovatif, kreatif, fleksibel, banyak sumber, dan serba bisa. Kemudian berorientasi ke masa depan, berpandangan ke depan, perseptif atau cerdik. Kemudian yang kedua, karakter wirausaha sukses. Berdasarkan pendapat para ahli, hasil diskusi dan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh ahli, beberapa karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha dibagi ke dalam 5 golongan besar, yakni sebagai berikut.
Karakter wirausaha dibagi menjadi 5, yakni yang pertama motivasi berprestasi. Karakternya bekerja keras, tidak menyerah, semangat, dan komitmen. Yang kedua kepemimpinan. Biasanya memiliki karakter keberanian bertindak, tim yang baik, berjiwa besar, berani mengambil resiko, memiliki mentor, terbuka, dan kepercayaan. Kemudian yang ketiga jaringan usaha. Karakternya jaringan kerja, banyak teman, dan kerjasama. Kemudian ciri yang keempat yakni orientasi ke masa depan. Karakternya biasanya visioner, berpikir positif, dan pengetahuan. Kemudian menghadapi perubahan, yakni karakternya berpikir keras, menyenangkan, proaktif, kreatif, inovatif, efisien, produktif, dan orisinal. Kemudian subbab yang C, manfaat karakter wirausaha sukses untuk berwirausaha. Dalam berwirausaha, tidak cukup hanya memiliki ide kreatif dan modal usaha. Calon wirausaha sebaiknya memiliki karakter sebagai wirausaha sukses. Dengan karakter wirausaha sukses, potensi keberhasilan usaha akan lebih mudah diraih. Ada beberapa wirausaha sukses yang memiliki bakat sejak lahir dan ditunjang oleh latar belakang keluarga yang menjalankan dunia usaha. Namun, untuk seseorang yang tidak memiliki kedua hal tersebut, tidak menutup kemungkinan untuk bisa jadi pengusaha sukses. Karakter wirausaha sukses bisa dilatih menjadi sebuah kebiasaan yang akan terbentuk menjadi karakter yang terlatih jika terus dilakukan. Berikut adalah manfaat-manfaat yang akan diperoleh jika melatih karakter wirausaha. Berikut ini disajikan secara rinci mengenai karakter seorang wirausaha sukses. Yang pertama, motivasi berprestasi. A. Pekerja keras atau hard worker. Kerja keras harus ditanamkan dalam diri seseorang wirausaha. Selain itu, disiplin pada hal-hal yang sudah menjadi tujuan merupakan salah satu modal dasar keberhasilan wirausaha. Namun, wirausaha juga perlu menyadari bahwa kerja keras dan disiplin perlu disertai dengan sikap berserah diri kepada Tuhan, serta berdoa agar dapat mencapai keberhasilan sesuai dengan kehendaknya. Kemudian B, tidak mudah menyerah, never give up. Seringkali seorang wirausaha menyerah saat mengalami tantangan dan kendala. Hal sederhana yang perlu dilakukan adalah jangan pernah menyerah, koreksi dan evaluasi problema, serta mencari solusi untuk mengatasi atau memperbaikinya. C. Memiliki semangat atau spirit. Semangat adalah hal yang penting untuk dijaga dan dilatih agar terus menekuni dan berproses pada bidang usaha yang dijalankan sampai meraih keberhasilan. Untuk itu, seorang wirausaha perlu menjaga semangatnya dan harus dapat memotivasi diri ketika semangatnya sedang turun. D. Memiliki komitmen yang tinggi, high commitment. Komitmen untuk menekuni dunia usaha sampai meraih keberhasilan memang tidak mudah, tapi bisa dilakukan. Sejak awal, seorang wirausaha sebaiknya berkomitmen pada dirinya sendiri untuk menekuni, menuntaskan, dan menghasilkan sesuatu seperti yang telah ditetapkannya jika ingin mencapai keberhasilan usahanya. Kemudian, yang kedua, orientasi ke masa depan. Seseorang yang berorientasi ke masa depan atau visioner adalah seseorang yang memiliki perspektif dan pandangan ke masa depan. Karena ia memiliki pandangan yang jauh ke masa depan, ia selalu berusaha untuk berkarya. Kuncinya berada pada kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dengan yang telah ada sekarang. A. Berpikir positif, positive thinking. Wirausaha adalah seseorang yang mampu berorientasi dan memiliki pandangan masa depan untuk menciptakan suatu karya. Namun, hal itu tidak dapat terrealisasi apabila ia tidak mampu mengatasi hal-hal negatif pada dirinya, seperti rasa takut, iri hati, malas, memiliki kebiasaan buruk, dan arogan atau sombong. Manfaat berpikir positif dapat membuat cita-cita membangun usaha dapat terrealisasi dan mampu mengendalikan wirausaha ke arah kemajuan. Nah, pada gambar 1.2 ada beberapa karakter yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Yang pertama, work hard atau kerja keras, dream big, bermimpi yang tinggi, dan stay positif atau berpikir positif. Kemudian B,
memiliki pengetahuan atau knowledge yang kuat atau luas. Seorang wirausaha yang memiliki pengetahuan dan keterampilan terlatih kemungkinan besar akan lebih bahagia dan berhasil dalam meningkatkan kemajuan hidupnya. Untuk itu, penting bagi seorang wirausaha untuk terus belajar ilmu formal, keterampilan, dan menambah wawasan agar dapat mengambil keputusan terbaik dalam menjalankan usahanya, serta dapat menggunakan ilmunya untuk mengatasi kendala dalam usahanya. Yang ketiga, kepemimpinan. A. Berani bertindak. Tiada usaha tanpa resiko. Resiko akan kerugian seringkali membuat wirausaha takut untuk bertindak. Butuh keberanian dari seorang wirausaha untuk menebus ketidakpastian dan mengantisipasi resiko. Meskipun dituntut untuk berani bertindak, wirausaha harus memiliki perhitungan yang cermat, hati-hati, dan mampu mengantisipasi langkah selanjutnya jika terjadi hal-hal di luar kendali. B. Membangun tim yang baik. Untuk mengembangkan usaha, wirausaha tidak mungkin sendirian. Pada awalnya, mungkin seorang wirausaha dapat melakukan usahanya sendiri, tetapi untuk mengembangkan usaha menjadi semakin besar, dibutuhkan sekumpulan tenaga kerja yang terbentuk dalam sebuah tim. Untuk mencapai tujuan perusahaan, wirausaha perlu membangun tim yang mampu bekerja sama dengan baik. C. Berpikir luas dan berjiwa besar. Berpikir luas adalah salah satu karakter yang dibutuhkan oleh wirausaha untuk menghasilkan sesuatu yang besar. Karya atau produk berkualitas, distribusi di berbagai wilayah, dan pemasukan usaha yang besar dapat diraih jika pengusaha mampu berpikir luas. Dibutuhkan juga jiwa yang positif dan optimis sebagai gambaran wirausaha yang berjiwa besar. D. Berani mengambil resiko. Jika wirausaha tidak berani mengambil resiko, tertentu sulit bagi sebuah usaha untuk berkembang dan maju. Wirausaha harus cermat untuk mengambil resiko dan mengambil langkah antisipasi jika resiko terjadi pada sebuah usaha. E. Memiliki mentor. Wirausaha perlu bekerja sama dengan berbagai mentor untuk terus membimbing dan memperbaiki kekurangan, serta mengatasi perubahan dan perkembangan teknologi, juga konsumen yang selalu berubah. Yang perlu dijadikan mentor adalah seorang wirausaha sukses dengan banyak pengalaman. Jadi intinya memiliki mentor ini seperti memiliki guru yang dapat membimbing kita untuk menjadi seorang wirausaha yang lebih baik ke depannya. Kemudian berpikiran terbuka. Wirausaha sebaiknya selalu terbuka pada ide baru dan memiliki pembaruan dalam usahanya. Tidak semua ide baru harus diikuti, tetapi wirausaha harus mampu memilah mana ide baru yang dapat digunakan untuk mengembangkan usahanya. Berpikir di luar kebiasaan orang atau out of the box. Kemudian yang G, percaya diri. Kepercayaan diri seseorang wirausaha dibutuhkan saat memulai, melakukan, dan menyelesaikan pekerjaan dalam usaha. Wirausaha yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi cenderung memiliki keyakinan akan kemampuannya untuk mencapai keberhasilan, tanpa ragu-ragu dalam mengambil keputusan dan melakukan pekerjaan. Kemudian yang keempat, jaringan usaha. A. Jaringan kerja. Seorang wirausaha perlu membangun, merawat, dan memelihara jaringan untuk mengembangkan usahanya. Membangun jaringan dapat dilakukan sejak usaha dalam skala kecil, yaitu dengan mencari kenalan dan merawat hubungan dengan pihak-pihak yang dibutuhkan sebuah usaha. Jaringan dalam usaha antara lain jaringan produksi atau supplier berbagai bahan baku dan peralatan, jaringan pemasaran, jaringan pelayanan, jaringan pelanggan, perusahaan lain, komunitas, dan sebagainya. B. Teman. Untuk membangun jaringan yang luas dan kuat, wirausaha perlu memiliki ruang lingkup pertemanan yang sangat luas. Semakin luas rekan dan teman, semakin terbuka peluang untuk merekomendasikan usaha pada pihak yang memerlukan. C. Kerjasama. Mampu bekerja sama dengan berbagai kalangan dalam jaringan usaha akan membuat usaha semakin berkembang. Kerjasama yang dilakukan bersama pihak-pihak lain akan membuat hasil tambahan di luar hasil usaha. Yang kelima, tanggap menghadapi perubahan. A. Berpikir kritis. Seorang wirausaha yang mampu berpikir kritis dan tekun dalam menganalisis
potret keadaan serta posisi perusahaan sangat bermanfaat dalam menetapkan peluang bisnis yang direncanakan. Untuk itu, diperlukan ketelitian seorang wirausaha dalam menganalisis berbagai masalah, termasuk menginterpretasikan data dan informasi di lingkungan perusahaan. B. Menyenangkan. Seorang wirausaha harus memiliki karakter dan pribadi yang menyenangkan bagi orang lain. Orang lain yang maksud adalah pemasok, mitra kerja, dan pelanggan. Buatlah rekan kerja senang dan merasa nyaman bekerja dengan kita, sehingga mereka akan tetap mengingat kita sebagai kolega kerja yang simpatik. Kemudian yang C, proaktif. Wirausaha adalah orang-orang yang proaktif dan memiliki daya nalar intelektual yang tinggi. Apabila telah mengetahui sesuatu, nalarnya berkeinginan mengetahui sesuatu yang lebih banyak, tinggi, dan luas lagi dari pengetahuan yang telah dimilikinya. Dengan demikian, seorang wirausaha tidak mengenal berhenti untuk belajar apa saja. Setelah mengerti dan memahami, selanjutnya ingin mencoba dan terus mencoba. D. Kreatif. Kreativitas tidak hanya penting untuk menciptakan keunggulan kompetitif, tetapi juga sangat penting bagi keberlangsungan perusahaan atau survive. Artinya, dalam menghadapi tantangan global, diperlukan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif atau berjiwa kewirausahaan. Kreativitas akan terasah dengan cara banyak membaca, mengamati, dan menganalisis. Kemudian yang E, inovatif. Inovasi merupakan salah satu pencarian suatu kesempatan yang dilakukan dengan sepenuh hati. Hal ini merupakan suatu proses yang dimulai dengan analisis sumber daya kesempatan yang menjadi objek. Inovasi dapat diciptakan dengan memahami kebutuhan pasar atau meningkatkan kelemahan dari produk yang sudah ada. Seorang wirausaha yang dikatakan mampu berinovasi harus melihat, bertanya, dan mendengar pihak lain dalam pencariannya terhadap inovasi. Dalam hal ini, wirausaha harus berpikir keras dengan segenap kemampuannya dan melakukan perhitungan dengan cermat. F. Efisien. Efisiensi merupakan produktivitas yang dinilai dengan uang. Dalam dunia usaha, efisiensi digunakan untuk mengukur efisiensi produk, biaya, dan efisiensi keseluruhan termasuk nilai hasil produksi yang dikaitkan dengan hasil penjualan atau laba perusahaan. G. Produktif. Produktivitas adalah perbandingan kuantitas hasil produksi atau output dengan jumlah faktor produksi atau input yang dialokasikan untuk menghasilkan output. Setiap wirausaha dituntut untuk meningkatkan produktivitasnya sehingga mereka semakin hari semakin produktif. Kemudian yang terakhir H, orisinal. Nilai inovatif, kreatif, dan fleksibel merupakan unsur-unsur keorisinalan seseorang. Wirausaha yang orisinal adalah seseorang yang mampu menciptakan ide tanpa meniru ide dari orang lain. Kemudian D, cara melatih karakter siswa sebagai persiapan berwirausaha. Nah, pada subbab ini kalian bisa baca sendiri bagaimana cara untuk melatih diri kalian untuk menjadi seorang yang memiliki karakter berwirausaha. Nah, ini kelanjutannya, Ibu skip saja ya, supaya tidak terlalu lama. Kalian bisa baca sendiri, nanti videonya bisa kalian pause. Nah, yang ini juga kelanjutannya, Ibu skip juga. Yang ini juga, Ibu skip. Nah, kemudian ini yang terakhir. Kemudian yang E, inspirasi wirausaha yang sukses di usia muda. Jadi pada subbab ini disajikan beberapa contoh wirausaha yang meraih kesuksesan berwirausaha di usia muda. Yang pertama, Putri Tanjung. Inspirasi pertama wirausaha sukses di usia muda adalah anak perempuan dari Khairil Tanjung, yang merupakan salah satu orang terkaya di Indonesia. Putri Tanjung menekuni dunia bisnis yang tidak berbeda jauh dengan ayahnya. Meskipun usianya masih sangat muda, Putri Tanjung sudah memulai bisnis jasa event organizer-nya. Penolakan oleh sponsor pun pernah ia alami, tetapi ia tetap semangat dan pantang menyerah. Berkat kegigihan dan kerja kerasnya, kini usaha Putri Tanjung sudah memiliki hasil, yaitu ia telah memiliki banyak pelanggan serta beromset ratusan juta rupiah.
Putri Tanjung mengisi waktu luangnya dengan berwirausaha di bidang event organizer dan menjadi mandiri di usia muda. Kemudian inspirasi yang selanjutnya yaitu Atina Maulina, kemudian ada Keisha dan Karina, Dia Valencia, kemudian ada Hamzah, Hafizah, dan yang terakhir ada Nicholas. Ini ibu skip saja ya. Jadi itu tadi penjelasan mengenai bab 1. Semoga apa yang sudah ibu jelaskan tadi bisa membawa manfaat dan kebaikan bagi kalian semua. Sekian dari ibu, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.